Bismillah, bagaimana menanggapi tentang pernyataan yang lagi viral, tidak apa-apa lepas cadar demi menafkahi anak-anak. Cadar itu hukumnya sunnah, sementara memberi nafkah hukumnya wajib. Masya Allah. Kadang sebagian orang ya seperti itu. Iya. Seakan-akan rezeki itu didapat kalau buka cadar. Iya. Itu masalah. Alasan yang tidak bisa diterima. Alasan yang tidak bisa diterima. Karena walaupun kita pakai cadar, kita tetap bisa kerja. Kita bisa tetap menafkahi anak. Jadi ini alasan tertolak. Ini adalah alasan yang tidak diterima. Kalau di dalam meninggalkan yang wajib, ya, dalam meninggalkan yang wajib, ya, atau melanggar larangan. Melanggar larangan. Tidak bisa jadi alasan. Iya, tidak bisa jadi alasan. Dan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan kita alasan gara-gara mencari nafkah, kita melanggar perintah. Karena bercadar itu adalah ya perintah. Perintah dari Al-Quran. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, perintah dari Al-Quran dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Al-Quran tentang pakai cadar jelas dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan para wanita yang beriman. Jadi, ini menunjukkan cadar itu bukan hanya untuk istri Nabi atau anaknya Nabi, bahkan para wanita mukmin. Katakan kepada mereka apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Dalika adana ayyurabna wala yudain. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal. Dan mereka tidak diganggu. Mereka tidak diganggu. Iya. Diterjemahkan, dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat ini. Amarallahu ta'ala jami'al mu'minin. Allah memerintahkan seluruh orang yang beriman. Perempuan. Bi'idna'i jalabibihinna ala mahasinihinna. Jadi ini perintah, kata Ibnu Baz. Allah memerintahkan seluruh orang yang beriman untuk mengulurkan jilbab mereka ke dalam hal-hal yang indah dari tubuh mereka. Siapa itu? Minasyu'ur wal wajah wa ghairi dzalik. Mulai dari rambut, wajah, dan selainnya ke bawah. Ini kata Ibnu Baz, Allah perintahkan. Allah perintahkan. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, juga firman Allah Subhanahu wa taala, iya. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubnina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini wala yubdina zinatahunna. Ini jelas ayatnya Quran. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, kalau mereka beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dadanya. Ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka
Setelah itu disebutkan kecuali pada suaminya, disebutkan. Apa kata sahabat? Ibnu Katsir menyebutkan tafsir dari Ibnu Mas'ud. Jangan dia nampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Apa artinya? Karrida wasiyah. Yang biasa nampak itu seperti ridanya dan pakaiannya, bukan wajahnya. Jadi jangan dia nampakkan kecuali yang biasa nampak. Itu pakaian luar. Itu yang biasa nampak. Ini Ibnu Mas'ud menafsirkan. Demikian pula para sahabat yang lain. Oleh karena itu, ya, disebutkan ayat ini menunjukkan wajibnya perempuan itu menutup seluruh hijab. Dan tadi karena bilang hijab itu adalah sunnah. Sunnah itu kalau tidak ada perintah. Sunnah itu kalau tidak ada perintah. Nah, ini perintah Quran. Ini perintah Quran untuk berhijab, untuk bercadar, menutup seluruh badan. Dan ini juga perintah Nabi SAW. Banyak sekali hadis dari Nabi SAW. Dan ini disepakati oleh para ulama akan wajibnya. Tidak ada perselisihan. Kalau dibilang kan diperselisihkan tentang cadar. Tidak ada. Iya, di sini ada saya kumpulkan. Karena sebenarnya saya penasaran. Apakah memang ada dari ulama kita mengatakan cadar itu sunnah dan memang diperselisihkan? Dan memang diperselisihkan. Di sini ada penukilan dari generasi ke generasi bahwa cadar itu wajib. Sepakat. Tidak ada perselisihan. Saya lihat Ibnul Mundir, dia wafat tahun 318. Ibnul Mundir, ulama Syafi'iyah. Cuman dia jadi mujtahid mutlak karena luasnya ilmunya. Tapi dia Syafi'iyah dasar. Dia wafat tahun 318. Sudah berapa abad yang lalu? Ini 1444 Hijriah. Nih, 444. Berarti sudah lebih 100.000 tahun lebih. Kan 1100 berapa? Kan begitu. Artinya dia sudah menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab. Ini Ibnu Mundir, ulama Syafi'iyah. Yang wafat 318. Dia nukil kesepakatan. Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah. Dia wafat, perhatikan tahunnya, turun-temurun nih, saya mau generasi ke generasi. Dia wafat 463 Hijriah. 400, kalau tadi kan Ibnu Mundir wafat 318. Setelah muncul Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah, wafat tahun 463. 463 Hijriah. Menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab, menutup wajah. Itu yang dinukil. Terus Ibnu Hubairah. Kita tahu wafatnya, dia wafat tahun 560. Istilahnya lagi. Ini setiap generasi ini, setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun. Iya. Dia wafat 560 Hijriah. Menukil kesepakatan wajibnya menutup wajah. Terus Ibnu Rushdin. Ibnu Rushdin. Dia wafat tahun 595. Tadi 560. Ini 595. Berarti masih abad yang sama. Iya. Iya. Dia menukil wajibnya menutup wajah. Ibnu Qudamah. Dia ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia wafat 620 Hijriah. 620. Tadi kan 560. Ini 620 dia wafat. 620 Hijriah. Menukil kesepakatan wajibnya perempuan menutup wajah. Ibnu Taimiyah. Kita kenal tentunya Ibnu Taimiyah. Dia lebih terkenal daripada api yang ada di puncak gunung. Tidak ada yang tidak tahu Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia wafat tahun 728. Setelahnya Ibnu Qudamah. Dia wafat tahun 728. Dia menukil kesepakatan wajibnya menutup wajah. Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Dia wafat 752 Hijriah. 752. Menukil kesepakatan wajibnya perempuan menutup wajah. Ibnu Muflih wafat 763. 763, tapi 752. Berarti berdekatan, 63 wafat. Iya. Dia menukil kesepakatan wajibnya bercadar. Ibnu
Ruslan, wafat 844 Hijriah. Menukil kesepakatan wajibnya cadar. Kita tutup dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah, penutup para penghafal hadis. Dia wafat tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah menukil kesepakatan wajibnya bercadar. Ini turun temurun, wajib bercadar. Tiba-tiba ada yang bilang sunnah. Kan aneh. Dan kenapa bilang sunnah? Nah, kalau perintah hukumnya apa? Wajib. Wajib. Tentunya wajib sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu, wajib kita pakai. Maksudnya bukan kita ya, istri. Iya. Wajib kalau mampu. Yang tidak mampu baru dimaafkan. Kalau ada, ini alasan konyol untuk meninggalkan yang wajib. Tidak diterima alasan seperti itu. Tidak diterima alasan yang seperti itu. Seakan-akan dunia itu roboh. Ya. Dunia itu habis kalau dia tidak buka cadar. Tapi Allah akan gantikan dengan lebih baik. Karena kalau seluruh orang di dunia ini kafir, Allah akan mendatangkan yang lebih baik. Tidak ada masalah.